Halo, perkenalkan nama saya Gracia Banshyalaga dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 6, praktikum 6 algoritma dan struktur data dengan judul graph dan hash. Nah, adapun capaian dan ringkasan pemahaman setelah eh, melakukan praktikum tersebut adalah dalam pemahaman saya setelah mempelajari dan mempraktikkan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan struktur data graph dan HAP untuk menyelesaikan permasalahan komputasi secara efisien. Pada studi kasus graph, mahasiswa mempelajari bagaimana algoritma Dijkstra digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Dalam graph berbobot seperti menentukan jalur tercepat dari titik 0 ke titik 4 melalui beberapa simpul. Sementara itu, pada studi kasus HAP, mahasiswa belajar menggunakan min-HAP untuk menemukan elemen terkecil ke K dalam array dan menyusun array hasil dari sebuah stream data yang berisi elemen maksimum hingga titik tertentu dalam aliran tersebut. Di sini saya juga mengerjakan aktivitas praktikum yang ada pada modul 6, yang dimulai dari add vertex sampai uh, uh, remove, sampai ada di remove pada head, di mana pada praktikum ini ada studi kasus yaitu menentukan jarak terdekat, kemudian ada elemen terkecil, kemudian ada nilai maks elemen pada stream dan menghitung big O. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut pada Biscode. Oke, pada jarak terdekat yang pertama. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini, yaitu agar mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi algoritmik yang efisien, di mana yang dengan memanfaatkan struktur data yang sesuai. Dalam kasus graph, mahasiswa menganalisis kompleksitas algoritma Dijkstra dengan Pico. Sementara pada kasus HAP, mereka mengamati bahwa operasi seperti insert dan poll memiliki kompleksitas O log n. Dan pencarian elemen ke K memerlukan waktu O, yaitu K log n, untuk kasus stream maksimum. Mahasiswa menyadari bahwa solusi cukup dilakukan dalam ON. Dengan praktikum ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan strategi pemecahan masalah yang optimal dalam implementasi program Java. Oke, lanjut ke yang pertama, kita jelaskan yang pertama itu adalah jarak terdekat. Oke, di mana kelasnya ini bernama jarak terdekat. Kemudian di private final ini kita membuat struktur data graph di mana setiap simpul bertipe integer memiliki daftar sisi yang menunjukkan kemana simpul itu terhubung dan dengan bobot berapa. Lanjut ke private class static F. Di sini membuat class H sisi yang mewakili koneksi antara simpul, di mana target adalah simpul tujuan dan W adalah bobot atau jarak dari sisi tersebut. Lanjut ke F. Di sini konstruktur H untuk menginisialisasi simpul tujuan dan bobotnya. Kemudian ke public void tambah simpul. Di sini kita menambahkan simpul ke graf jika belum ada, dengan nilai awal berupa list kosong atau belum ada jalur masuk atau keluar. Kemudian di public void jalur tambah jalur ini di sini menambahkan dua sisi dari SRC ke dash dan sebaliknya. Ini menjadikan graf tak berarah atau dua arah dengan bobot weight, di mana kemudian ada public map integer. Di sini metode untuk menjalankan algoritma Dijkstra dari simpul awal start dan mengembalikan map dari simpul ke jarak terdekat terpendeknya. Kemudian ada priority QQ. Di sini metode untuk menjalankan
algoritma di sini priority queue untuk memilih simpul dengan bobot terkecil lebih dulu digunakan sebagai inti algoritma Dijkstra. Oke, kemudian di map ini kita menyimpan eh, di map ini kita menyimpan jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul. Kemudian di set ini menyimpan simpul yang sudah dikunjungi agar tidak dihitung dua kali. Lanjut ke for teacher. Kemudian di sini inisialisasi jarak semua simpul ke integer, yaitu max value, tak terhingga karena belum diketahui jarak sebenarnya. Kemudian jarak put ini di sini eh, jarak dari simpul awal ke dirinya sendiri itu adalah dengan jarak adalah 0. Kemudian di PQET ini kita menambahkan simpul awal ke antrian prioritas dengan jarak 0. Oke. Kemudian di while ini selama antrian tidak kosong, ambil simpul dengan jarak terkecil, di mana si pol ini mengambil dan menghapus simpul dari antrian. Kemudian di if ini, di sini kita jika simpulnya sudah dikunjungi sebelumnya, maka akan dilanjutkan ke simpul berikutnya. Lanjut ke for. Di sini kita iterasi semua sisi dari simpul saat ini yaitu atau tetangga-tetangganya. Oke, kemudian di mana jika simpul tetangga belum dikunjungi, if, maka hitung jarak baru dari simpul awal ke simpul tetangga. Kemudian di if di sini jika jarak baru lebih dekat daripada jarak yang tersimpan sebelumnya, perbaharui dan tambahkan ke antrian prioritas untuk diproses. Kemudian ada return jarak itu mengembalikan hasil akhir berupa peta dari simpul ke jarak terpendek dari simpul awal. Nah, di sini kita akan coba uh, peran untuk yang jarak terdekat. Di Nah, kita masukkan jumlah simpulnya itu adalah 4, kemudian jumlah jalur itu ada 4, kemudian kita masukkan dalam jalurnya itu yaitu 0, 1, 4, kemudian 1, 2, 8, lalu 2, 3, dan 7, lalu 0, 3, 10. Kita masukkan simpul awalnya itu adalah 0. Maka biar terdekat dari simpul 0 itu dan ke simpul 3 itu adalah 0, 4, 12, dan 10. Oke, yang kedua itu adalah elemen terkecil. Pada kelas ini namanya itu adalah elemen terkecil, di mana private priority queue ini mendeklarasikan variabel min-hep bertipe priority queue. Integer ini adalah data yang akan menyimpan angka-angka dan selalu melakukannya secara otomatis dari yang terkecil. Lanjut ke pabrik elemen terkecil. Di sini konstruktor default saat objek elemen terkecil dibuat, maka min-hep langsung diinisialisasi sebagai hep kosong. Oke, lanjut ke public void integer value. Di sini fungsi untuk menambahkan elemen baru ke min-hep, di mana elemen akan otomatis disusun dengan elemen terkecil berada di atas. Lanjut ke public integer find kth small. Di sini metode ini digunakan untuk mencari elemen terkecil. Oke, di sini kita validasi input kali. Jika K kurang dari 1 atau lebih dari jumlah elemen, maka akan mengeluarkan pesan error yaitu nilai K tidak valid. Jadi di priority queue ini sini kita saling antara dari min-hep ke min-hep. Nah, ini dilakukan agar isi hep yang asli tidak berubah, karena pool akan menghapus elemen dari hep. Lanjut ke integer result saat di sini variabel untuk menyimpan hasil akhir elemen terkecil ke K diinisialisasi dengan bit 1 sebagai nilai default. Kemudian di for integer i sama dengan 0,
I lebih kecil K, I plus ini, kita melakukan fold sebanyak K kali dari tab head. Di mana fold itu mengambil dan menghapus elemen terkecil dari head. Mana setelah K kali, result akan menyimpan nilai elemen terkecil ke K. Dan akan result akan memberikan hasil elemen terkecil ke K yang telah ditemukan. Nah, di sini kita akan coba kan pada kelas elemen terkecil. Nah, kita coba masukkan elemennya itu adalah 5. Kemudian kita masukkan elemennya 1, 7, 2, 8, dan 9. Kita masukkan nilaikannya itu adalah 3. Nah, kenapa dia 3? Karena kita urutkan dari 1, 7, 2, 8, 9 dari meter kecil yaitu tadi 1, 2, 7. Maka elemen saat kita masukkan nilaikannya 3, maka elemen terkecil ketiga itu adalah. Oke, kita coba slide selanjutnya itu kita masukkan jumlahnya 6. Kita masukkan nilainya itu 1, 2, 9, 8, 5. Kita masukkan kanya itu contohnya itu 6. Nah, elemen kecil itu adalah 9 karena kita urutkan 1, 2, kemudian 5, 6, 8, dan 9. Maka elemen kecil ke-6 itu adalah 9. Yang lanjut dan terakhir itu adalah max elemen strength. Jadi, nama kelasnya itu adalah max elemen strength. Nah, private fix dan private integer ini dua variabel, di mana have adalah bukan semua elemen yang dimasukkan, mana sebenarnya ini bukan keseluruhan, tapi nama itu karena bukan data seolah-olah seperti strip. Kemudian ada max elemen, di sini menyimpan nilai maksimum global dari elemen-elemen yang sudah dimasukkan. Kemudian di public max element strip. Di sini konstruktor kelas ketika objek dibuat have akan jadi list kosong. Max element diset ke nilai terkecil dalam Java yaitu integer value supaya nilai awal akan tergantikan jika ada nilai yang lebih besar. Kemudian di sini ada public void search. Di sini kita menambahkan nilai ke dalam strip. Nilai dimasukkan ke dalam have. Kemudian jika nilai tersebut lebih besar dari max element saat ini maka max element akan diperbaharui. Lanjut ke public list. Sini fungsi ini menghasilkan daftar berisi nilai maksimum bertahap dari strip. Mana result itu list yang akan menyimpan hasil. Kemudian current max itu menyimpan nilai maksimum saat ini dimulai dari yang paling terkecil yaitu integer value. Lanjut ke for integer. Nah, di sini melakukan loop pada semua elemen yang sudah dimasukkan, di mana jika elemen saat ini lebih besar dari current max, maka diperbaharui. Setelah itu nilai current max ditambahkan ke result. Dengan cara ini result akan berisi urutan nilai max bertahap dari awal hingga akhir. Dia akan menghasilkan elemen-elemen yang itu return. Kita coba sekarang elemen x. Kita masukkan jumlah elemennya itu adalah 6. Maka kita masukkan elemennya itu adalah 1, 1, kemudian 5, kemudian 1, 5, kemudian 2, kemudian 9, lalu 3, dan 6. Nah, hasil max term itu adalah 1, 5, 5, 9, 9, 9. Kenapa? Karena saat 1 itu adalah elemen awal, maka tidak dibandingkan ke karena dia dibandingkan ke dirinya sendiri, maka 1. Sini 1. Maka si 1 selanjutnya 1 itu kan dibandingkan dengan 5. Ternyata 5 lebih besar dari 1, maka 5. Kemudian 5 ini kita bandingkan lagi ke bilangan selanjutnya yaitu 2. Maka ternyata 5 tetap lebih besar. Maka sini 5. Kemudian si 5 kita bandingkan ke 9. Ternyata 9 lebih besar dari 5, maka di sini 9. Kemudian 9 kita bandingkan ke 3. 9 lebih besar, maka 9. Dan 9 kita bandingkan dengan 6. Lebih besar 9, maka 9. Coba untuk case yang lain. Kita coba 5, 1, 9,
eh 10, 5, 7. Nah, satu itu adalah awal, maka satu kita bandingkan dengan 9 adalah 9, 9 kita bandingkan dengan 10, lebih besar 10, 10 kita bandingkan dengan 5, maka akan tetap 10, dan 10 kita bandingkan dengan 7, maka tetap 9. Eh, Sekian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk praktikum 6 tersebut. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.